Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, hatur nuhun, udah klik video ini. Ketemu lagi dengan Cika di Cerita Mistis. Teman-teman, kali ini aku mau cerita tentang pengalaman pribadi aku. Again. Kali ini ceritanya pengalaman mistis waktu aku masih di bangku SMP. Waktu aku SMP, aku punya temen deket banget, namanya Kiki. Halo Kiki, apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Nah, sama Kiki ini saking deketnya, kalau keluargaku liburan keluar kota, dia tuh selalu ikut. Waktu itu libur panjang abis ujian semester nih, kan suka ada libur kenaikan terus panjang kan liburnya. Nah itu tuh biasanya aku liburan ke luar kota sama keluarga. Nah, Kiki ini ikut. Waktu itu rencananya sekeluarga itu mau liburan ke Sukabumi. Seperti biasanya kalau liburan panjang tuh di Sukabumi suka kumpul keluarga sama saudara-saudara yang lain juga. Kita tuh kumpulnya di rumah Oma. Oma itu sebutan aku untuk nenek ya. Di satu daerah lah pokoknya di Sukabumi. Maaf ya, aku nggak akan sebutin persisnya di mana. Karena rumah itu sampai sekarang masih ada dan udah ditempatin sama orang lain. Jadi kita udah nggak di situ lagi. Aku bilang kan sama Kiki, kalau aku tuh mau ke Sukabumi. Kiki, kamu mau ikut nggak? Gitu kan. Terus seperti biasa dia tuh seneng banget. Mau. Kiki ini excited banget. Akhirnya kita bilang lah sama orang tuanya, minta izin. Terus alhamdulillah ya orang tuanya Kiki tuh ngizinin gitu untuk Kiki ikut sama keluarga aku jalan-jalan ke Sukabumi. Setelah dapat izin, terus kan kita packing barang-barang yang mau dibawa apa aja, perbekalan selama liburan. Seneng banget lah pokoknya, soalnya kan bisa liburan bareng. Nah udah semua barang-barang di packing, akhirnya tibalah waktunya kita untuk berangkat ke Sukabumi. Nah berangkat ke Sukabumi itu kan kami pakai kendaraan pribadi. Tujuannya tuh langsung pokoknya ke rumahnya Oma. Pas udah di rumah Oma, ternyata itu saudara-saudara yang lain udah pada datang, udah pada ngumpul tuh. Karena saya seneng banget gitu bisa ketemu sama keluarga besar, sama saudara-saudara, sama Oma gitu kan. Pokoknya begitu nyampe langsung peluk gitu, cipika-cipiki. Pokoknya saking excitednya gitu ketemu sama mereka. Karena kan kita tuh kalau ketemuan kumpul saudara-saudara semua itu tuh biasanya cuma 1 tahun sekali. Jadi ya pas liburan aja, momen liburan habis sekolah gitu, habis semester kita ketemuan. Nah, udah ketemu saudara, terus kita ngobrol, biasalah gimana, nanyain gimana kabarnya, gitu, cerita tentang setahun ini sekolah, gitu kan. Udah ngobrol-ngobrol, terus sampai waktunya makan malam, kita makan bersama, sampai tiba waktunya untuk tidur, istirahat. Di rumah Oma ini ada 3 kamar yang bisa dipakai waktu itu. Karena waktu itu kan keluarga besar kumpul, jadi kan rame. Jadinya nggak semuanya bisa tidur di kamar. Aku sama Kiki tidurnya tuh depan TV. Nah kebetulan depan TV tuh ada sofa L gitu. Kan karena tidurnya di sofa L ini. Kiki tidurnya di sisi yang sini. Aku tidurnya sisi sini nih. Nah kalau Kiki tidur ini tuh deket pintu kamarnya Oma. Kalau aku tidur, jadi lurusan kepalaku ini ternyata ini kan ruang tamu. Nah di sini tuh pas pintu masuk utama gitu kan. Jadi aku tuh tidur kepalaku pas lurusannya. Nah ada yang bilang kalau kita tidur itu kepala jangan selurusan sama pintu masuk. Pamali katanya. Tapi kan mungkin sebenarnya maksudnya tuh jangan tidur di situ tuh takutnya pas buka pintu kan kejedot ya, sakit ya. Memang keadaan kan capek ya habis perjalanan jauh. Ya udah jadi tuh pas tidur tuh lelap banget lah. Jadi kalau orang Sundanya mau bilang duksek. Aku ingat waktu itu aku tuh jalan ke serambi belakang. Di serambi belakang rumah Oma ini ada sofa juga gitu. Karena kan dulu almarhum Opa itu suka terima tamu. Itu tuh biasanya di situ, di serambi belakang. Nah, aku duduk tuh di sofa itu sambil mandang ke kebun belakangnya rumah Oma. Jadi ada kebun belakangnya. Itu aku duduk sendirian terus sambil ngeliat ke kebun gitu kan. Nah, tiba-tiba ada 2 orang perempuan datang nyamperin aku. Terus pas udah di depan, mereka tuh cuman ngelihat aku natap gitu kan, Terus aku senyum kan, mereka balas tuh senyum gitu. Tapi nggak ngomong apa-apa. Mereka tuh cantik banget. Terus 2 perempuan ini parasnya cantik, rambutnya panjang sampai lutut. Terus mereka pakai baju panjang gitu terusan warna putih. Mereka senyum nih ke aku.
Pas itu senyum aku tatap kan. Lama-lama senyum, terus tiba-tiba senyumnya berubah. Tadinya senyum manis, langsung menyeringai. Matanya melotot. Tiba-tiba mereka cekikikan. Cekikikan, matanya melotot. Nyaring banget suara cekikikannya. Astagfirullahaladzim. Aku langsung loncat dari situ, langsung lari aku ke dalam rumah. Pas lari ke dalam rumah, terus aku bangun. Ternyata aku mimpi. Mimpi kaget aku kan. Mimpi, terus ngeliat itu keringet, udah banjir keringet. Terus nafasku udah ngos-ngosan gitu. Jantungku kenceng banget gitu berdecaknya kan. Sampai kedengeran gitu degupnya. Itu tengah malam itu tuh sunyi banget di situ. Terus tiba-tiba aku kan langsung bangun, melotot gitu, kaget. Tapi aku nggak langsung duduk, dia masih posisi tidur gitu kan. Cuman posisi aku tuh jadi berbalik. Tadi kan berbalik, ini kan pintu ya, berbalik menghadap ke punggung kursi. Jadi aku membelakangi pintu gitu kan. Tiba-tiba ada dari telinga aku sebelah kiri ada suara. Assalamualaikum, Cika. Suara itu tuh suara laki-laki, berat dan besar gitu suaranya. Kaget aku dari situ, langsung merinding banget pokoknya. Ih, pokoknya dari situ aku nggak bisa tidur lagi dan aku nggak berani noleh, nggak berani lihat itu apa, siapa yang ada di atas aku ini yang bilang Assalamualaikum Cika. Ya ampun. Tengah malam sendirian, nggak bisa teriak, nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi aku langsung selimut tarik aja di kepala kan. Ya Allah, ya Rabbi, itu apaan gitu. Baca-baca ayat kursi gitu kan. Astagfirullahaladzim, aku nggak mau noleh, nggak mau buka selimut gitu kan. Dia ngomong lagi. Assalamualaikum. Ini kedengarannya deket banget di telinga aku. Terus kan aku jawab tuh, tapi pelan-pelan aku bisik gitu kan, Waalaikumsalam, sambil dalam selimut. Aku nggak berani buka beneran, pengen nangis rasanya waktu itu. Tapi nggak tahu kalau kalian kayak gitu tuh kayak seolah-olah mau teriak nggak bisa gitu kan, mau bangun susah, kayak lemes banget gitu semua badan. Dari situ pas aku udah jawab salamnya Waalaikumsalam, nggak ada suara lagi. Aku diem lama banget di situ. Aku tuh nunggu, aduh siapa gitu. Mudah-mudahan salah satu yang ada di rumah itu bangun gitu kan, keluar. Setidaknya kalau keluar, aku mau langsung lari aja gitu. Tapi nggak ada yang bangun. Terus aku tungguin lama banget sampai kedengeran kayak suara azan. Kalau suara azan awal tuh kan biasanya ada sekitar jam 3-an ya. Nah itu nggak lama tuh kedengeran suara azan awal ternyata. Udah itu mulai kedengeran kokok ayam gitu kan. Terus dari situ aku mulai agak tenang. Wah berarti bentar lagi waktunya subuh, pada bangun nih gitu kan. Terus ditungguin lama enggak, sampai mungkin sekitar 1 jam aku tuh nggak bisa tidur lagi dan posisi aku masih tetap ngebelakangin pintu. Itu kan lama-lama pegel ya. Terus aku coba beraniin diri, aku balik badan sambil merem. Terus aku turunin selimut pelan-pelan. Gak ada apa-apa, dan itu gelap banget. Terus yang aku lihat pertama kali itu ya adalah pintu masuk itu tadi, gitu kan. Pas udah 1 jam itu, aku ngerasa ya udah tenang, nggak terlalu nge-freeze kayak tadi gitu. Aku mau coba pindah ke kamar kan, cuman mikir di kamar juga nggak ada tempat, nggak ada space buat tidur gitu kan. Jadi aku coba bangunin Kiki bangun dong Ki gitu kan Ki. Jadi karena tadi kan Kiki sini, kakinya di sini, aku kepala di sini, kaki di sini. Jadi aku tendang tuh kakinya Kiki bangun Ki gitu. Tapi Kiki nggak bangun itu, sampai akhirnya terakhir aku tendang kenceng. Terus dia kaget kan, apa sih Cik gitu kan, bangun gitu, kamu nggak dengar pada suara gitu kan tadi. Nggak ada apa-apa gitu kan. Ya aku ada suara itu, aku dibangunin. Nggak ada. Dia bilang apaan sih Cika, yang ngomong masih tengah malam, dah aku mau tidur lagi aja. Tidur lagi dia, enak banget bisa tidur. Aku itu nggak bisa tidur. Pokoknya aku tuh maksain tidur sambil zikir, berharap nanti aku ketiduran gitu kan. Nggak
Nggak taunya nggak lama kemudian kedengaran tuh suara azan subuh. Berarti waktunya sholat subuh nih. Ya alhamdulillah tuh, omah bangun, mama, bapak dan semuanya akhirnya rame kan sholat subuh. Ya udah pas udah pada bangun aku langsung lari kan, aku ceritain ke mama gitu sama ke bapak. Aku ngalamin itu semalam gitu, nggak bisa tidur, dibangunin sama suara itu. Ya udah ceritain itu udah lega. Ternyata di rumah oma ini nggak hanya aku aja yang ngalamin kejadian mistis, ternyata yang lain juga pernah gitu kan, terutama mamaku. Kalau cerita pengalaman mamaku, suatu hari kita tuh habis kegiatan dari luar, habis jalan-jalan, terus istirahat, pulang di rumah tuh istirahat. Mama tuh tidur di sofa, di ruang makan tuh ada sofa lah gitu di belakangnya. Terus bapak tidurnya tuh di sofa yang tadi aku ceritain di kebunnya oma. Sedangkan aku sama adikku tuh di depan TV, di ruang TV yang aku tidur itu. Padahal itu kejadiannya sore, habis asar sih gitu kan. Karena kita kan habis kegiatan capek, terus habis asar tuh ketiduran ceritanya. Mama di sofa itu ketiduran, tiba-tiba mama tuh kayak ketindihan gitu. Ketindihan, tapi mama sadar gitu. Ada yang duduk di dada gitu kan, berat banget gitu. Mama tuh sadar gitu, bangun, terus mama pegang ini, dan itu tuh kepegang sesuatu yang berbulu. Itu, aduh, subhanallah ya, bau banget kata mama. Sampai mama tuh mau muntah karena ngerasa bau banget gitu. Tapi dilihat itu nggak ada apa-apa, cuma mama kepegang gitu. Ini tuh sesuatu yang ada bulunya gitu kan, dan itu besar gitu, dan nggak kuat sama baunya gitu. Lama-lama mama tuh mau ngomong, mau teriak nggak bisa. Terus ada asistennya oma gitu, laki-laki, masuk ngelewatin ruang keluarga itu, mau ke toilet ceritanya. Nah terus karena dia ngelihat dan ngedenger mama tuh mau teriak gak bisa, cuman aw gitu doang, akhirnya ditolongin lah kan, ditolongin gitu, disadarin gitu, ada apa, ditarik gitu. Terus mama begitu udah ditarik, mama tuh langsung lega banget, plong banget. Mama bilang kan, ada yang duduk di dada gitu, besar dan itu berbulu gitu kan. Terus asistennya oma nih cuman senyum aja gitu kan, oh udah pergi katanya gitu. Nah jadi itu pengalaman mistisnya mama di rumah oma waktu itu. Dan sebenarnya masih ada yang lain gitu ya, cerita yang lain, cuman menurutku sih yang paling serem yaitu yang aku alamin, mamaku itu yang alamin juga ya, ketindihan gitu kan. Nah terus akhirnya gak lama dari situ kan oma pindah gitu ya, jadi rumah itu udah ditempatin sama orang lain, cuman dari bentuknya itu masih sama, karena itu rumahnya ternyata rumah zaman baheula gitu kan, zaman peninggalan Belanda dulu gitu. Jadi ya mungkin banyaklah kisah-kisah mistisnya di situ. Ya begitulah cerita pengalaman aku di rumahnya oma. Seperti biasa, mungkin dari cerita ini, dari sharing ini, bisa kita petik beberapa hikmahnya, beberapa pelajarannya. Yang pertama, sebelum kita tidur itu wajib banget kita harus baca doa. Jadi saat kita tidur itu tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, sebenarnya waktu setelah asar itu adalah waktu-waktu yang kita dilarang untuk tidur. Jadi sebisa mungkin jangan tidur setelah azan asar. Kecuali kalau emang kita udah capek banget, nggak sanggup lagi nahan ngantuk, ya mungkin bisa tidur sebentar gitu ya. Ya susah juga sih kalau emang udah ngantuk banget gitu. Masa bisa mungkin jangan tidur setelah azan asar. Oke deh teman-teman, sekian sharing cerita mistis aku kali ini. Jangan lupa nonton video aku yang lain, juga ada cerita mistisnya yang lain. Silahkan ditonton, mudah-mudahan ada hikmah yang bisa diambil, ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kalian suka. Sampai ketemu lagi di video aku yang lainnya. Oh ya, terus aku minta kasih masukan ke aku, misalnya untuk
video aku yang berikutnya. Kalian sukanya aku cerita tentang apa? Apakah cerita mistis lagi atau vlog jalan-jalan? Nanti aku kapan-kapan kalau aku jalan-jalan lagi aku akan upload videonya. Terus atau tentang make up, boleh kalian kasih masukan ke aku untuk jadi inspirasi aku di video aku berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube aku. Terima kasih banyak. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.